Halo Sobat Kampus dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast Halo Ubgris. Kali ini bersama saya Rios, kita kedatangan tamu sebuah grup band popang dari Fakultas Teknik. Namanya itu adalah Teknik Kembali. Silakan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Kami berdua dari Teknik Kembali yang beranggotakan 5 orang. Siapa aja? Dari berbagai prodi di semuanya anak ini ya, Fakultas Teknik ya. Jadi dulu itu apa sih sebenarnya yang mendasari kalian untuk membentuk band ini gitu? Oke, sebenarnya kalau kata Mas Gondes ya, terbentuknya Teknik Kembali ini sebagai bentuk rasa cinta kami kepada Fakultas Teknik. Dan kebetulan kami berlima ini mempunyai hobi yang sama, yaitu musik. Jadi bukti cinta kami pada Fakultas Teknik kami salurkan lewat musik ya. Oke, siapa aja sih kalau boleh tahu personilnya itu? Kalau untuk sekarang Mas Gondes sebagai lead gitaris, saya sebagai gitar, Mas Indro sebagai vokalis, Mas Yaya sebagai drummer, dan satu lagi Mas Kamal sebagai bassis. Oke, ini menarik ya. Nah, ini pertanyaannya ini sekian banyak genre musik yang ada. Kenapa kalian ini memilih genre apa? Popang ini. Kenapa? Oke. Sebenarnya kalau saya lebih senang menyebutnya sih popang ya, karena jika kami menyebut diri kita itu punk rock itu sangat dari pribadi saya sangat tidak berani, karena punk rock itu merupakan idealisme sih memang, dan bisa dibilang juga gaya hidup. Dan mengapa kami menyebut diri kami popang, karena lirik kami tidak punk, punk kan terkenal dan pergerakannya. Lirik kami lebih pop, jadi popang. Untuk musiknya kami dari pribadi masing-masing juga sama gitu ya, satu aliran ya. Jadi ini udah berapa lama sih terbentuk? Sekitar berapa? Setahun, 2 tahun? Untuk bandnya sendiri, kami terbentuk di tahun 2019. Berarti udah sekitar 2 tahunan ya? Betul. Oke, jadi selama 2 tahun ini kalian udah merilis berapa lagu? Sampai sekarang udah merilis sampai 3 lagu single. Apa aja itu? Yang pertama apa? Yang pertama pada awal tahun 2020 itu ada Cewek Taman GP. Oke. Yang kedua baru kemarin rilis video klipnya Teknik Rhapsody. Oke. Dan yang terakhir itu kami berkolaborasi dengan Holil GMK dengan judul Pengen Diwisuda. Oke, jadi kan membuat sebuah lagu itu merupakan bukan proses yang singkat kan. Itu kan memerlukan development yang panjang kan. Gimana sih? Ceritain lah. Gimana sih cara kalian mendevelop sebuah karya ini? Cara kalian bikin lagu itu apa itu? Maksudnya stepnya gimana? Caranya gimana lah? Mungkin kan teman-teman banyak di sana yang pengen tapi nggak tahu gimana cara membuat sebuah lagu itu gimana itu. Kalau berprofesi sebagai musisi atau seniman, sebenarnya yang penting dia bisa membaca di sekitarnya apa yang dia rasakan. Dia harus bisa menangkap itu. Ketika dia menangkap itu, dia bisa menulis bersama gitarnya jadi sebuah lagu. Jadi pertama ini kita menentukan apa nih keresahan yang mau kita angkat gitu ya. Oke, kita breakdown lagu kalian. Pertama kan tadi Cewek Taman GP ya. Jadi apa keresahan yang dirasakan kan? Kok bisa muncul sebuah karya itu kan? Keresahannya itu apa sebenarnya? Dari siapa? Apa? Silahkan. Keresahannya ya tentang perempuan sih pasti. Iya ya. Maksudnya itu apa kalian? Siapa nih? Mas Gondes ya? Maksudnya apakah kamu itu ada kenangan apa dengan cewek yang berada di Taman GP? Untuk informasi ya, Taman GP itu adalah sebuah taman yang berada di depan gedung pusat Ubgris. Mas Gondes bisa ceritakan? Ketika maba dulu kan sering berkumpul sama teman-teman. Kita berkumpul minum kopi sambil melihat view. Jadi terlintas lah lewat gitu ya ceweknya. Dan ketika saya melihatnya itu
tidak seperti perempuan pada umumnya. Orang umum berarti. Terus kayak Mungkin banyak sekali orang cantik di Ugris ya, perempuan Iya, di Ugris itu cantik-cantik yang sih, memang. cantik banyak sekali. Tapi kenapa hanya perempuan yang di Taman GP itu yang mengesankanku? Nah itu kan berarti dia spesial lah. spesial. Tapi nggak pernah menjalin hubungan sama dia sampai sekarang pun. Secara aku pribadi nggak pernah ketemu siapa dia, nggak kenal siapa dia karena hanya lihat sekilas itu. Tapi itu sangat membekas ya. Iya, rambutnya tergerai panjang. Itu Ya. pakai hitam putih gitu loh mas. Oh, masih Ininya, maba. iya masih maba karena dulu ngalaminya ketika maba. Jadi Mas Danang ini menulis itu, Iya. terus jadi pertama itu ketika kita membuat lagu itu lirik, terus aransemen apa aransemen baru lirik? Dari lirik dulu. Oh lirik, habis itu aransemen ya. Itu udah ada musik klipnya ya? Sudah ada. Ya, itu bisa dilihat di YouTube channel mereka di Teknik Kembali. Udah merilis 2 musik klip sih. Tuh, video klip. Ya, direkturnya kebetulan. Kemarin kan yang terakhir kalian merilis single yang menurut saya sangat apa ya, ini sebuah karya yang mengalami proses yang sangat panjang. Judulnya Teknik Rhapsody ya. Kalau itu tuh kenapa kalian membuat karya itu? Keresahan apa yang diangkat itu? Kalau Teknik Rhapsody itu bukan keresahan sih. Iya, lebih Tanda terima kasih serta wujud cinta tadi. Jadi itu sebuah karya yang kalian dedikasikan untuk Ugris, iya, Fakultas Teknik. Luar biasa sekali. Itu dari cara kalian mengawali itu dari mana mas ya? Apakah riset dulu apa sih sebenarnya Fakultas Teknik itu, atau kalian udah hafal terus? Ya kalau fakultas ini kan teman-teman tuh biasanya kayak solid banget kan. Iya Teman-teman tuh solid banget. Iya, Soalnya iya. Iya. teman-teman teknik tuh solid banget. Terus mereka saling menjaga. Biarpun kita uraan atau taruhlah banyak negatifnya, tapi satu sisi fakultas teknik tuh mereka saling menjaga, kebersamaannya ada, bareng-bareng ada. Semisal orang normal mungkin ada tugas kuliah dia pusing gitu kan, mau ini kalau di fakultas ini mah dicaingi mas sang garap ayo ngopi. Nah itu kan memang kebiasaan itu yang sampai sekarang itu masih teman-teman alami, teman-teman teknik kembali alami. Nah karena atas dasar cinta dari teman-teman, karena udah lama bareng kan akhirnya ya kita harus membuat sesuatu nih. Salah satunya yaitu Teknik Rhapsody. Itu pun juga mewakili 6 prodi kan, ada mesin, sipil, pangan, arsitektur, informatika, sama elektro. Nah itu saat kita recording itu juga melibatkan mereka, melibatkan teman-teman itu semua. Kalian udah nonton belum nih? Udah dirilis loh di channel YouTube Teknik Kembali. Kalian mahasiswa Ugris harus nonton sih. Itu lagu itu kalau dinilai secara umum sih nilainya sih 9,9 untuk Ugris sih, itu sangat. Apalagi didukung dengan musik video yang udah memvisualkan apa ya, dari apa yang diucap itu divisualkan semua di musik itu. Jadi tentang tadi yang dibahas kebersamaan 6 prodi dari Fakultas Teknik itu udah solid sekali sih di situ. Oke, kembali lagi ke band ya. Sebenarnya tuh kita kan kalau berkarya itu di dunia ini nggak ada yang orisinil sih. Semua pasti terpengaruh oleh apalah lingkungan ini itu. Nah, apa yang mempengaruhi kalian? Apa sih role model band atau personil band yang kalian suka itu apa? Oh, kalau saya pribadi dulu. Kalau dari saya sih yang menyangkut dengan genre kami itu ada NOFX gitu. No Effect ya? NOFX betul sekali. Ada yang di Indonesia ada SID, Endang Sukamti, Oh, iya. yang begitu-begitu. Dan
Mungkin yang bergenre popang juga seperti Blink, Green Day juga kami sangat terpengaruh oleh musik mereka. Oke. Jadi kan untuk karya yang berikutnya ini, apa kalian ingin berkolaborasi dengan mungkin musisi lain, atau kan udah berkolaborasi dengan GMK kan? Ada yang direncanain atau sebenarnya pengen gitu? Kalau rencana sih sampai sekarang mungkin belum ada. Cuman kalau keinginan pasti setiap pribadi masing-masing ada punya masing-masing. Apa? Ini kalau dari Mas Danang pengen collab sama siapa? Sujiwo Tejo. Keren sih, mantap sih. Secara Sujiwo Tejo itu seorang budayawan dan beliau itu komit sekali, fokus dengan apa yang menjadi keinginan beliau gitu. Beliau fokus sekali bergerak di budayawan, dia di masyarakat terjun, kesenian daerah juga fokus sekali. Sebetulnya saya berarti suka sama orang-orang yang fokus menekuni yang jadi passionnya mereka. Menurutku Sujiwo Tejo itu ya sosok yang mewakili saya sih kayak gitu. Iya, menginspirasi ya. Oke. Kalau dari Mas Hidan pengen collab sama siapa? Kalau dari saya pribadi sih, saya dari kecil sebenarnya sangat ngefans sama salah satu band di Indonesia. Walaupun beda genre dari band kami, Noah. Oh, sama Mas Ariel ya. Betul sekali, Mas Boril. Oke. Jadi itu emang, apakah ini kan salah satu langkah besar ya kalian memutuskan untuk membuat band dan merecord lagu kalian dengan secara niat lah bagus ini? Apakah ini emang cita-cita kalian dari dulu atau bagaimana? Kalau saya pribadi memang dari SMP, bahkan dari SD saya sangat menyukai musik, entah itu mendengarkan musik, bermain musik. Jadi memang dari dulu saya mempunyai angan-angan untuk mempunyai band sendiri. Jadi kalian ini ya tumbuh dewasa dengan ya yang dihiasi dengan musik-musik yang kalian sukai saat ini ya. Jadi untuk rencananya ini apa? Proyek kedepannya ini mau bikin apa nih? Yang kalian ingin lakukan itu apa? Proyek ke depan band Teknik Kembali ini? Pasti semua musisi ya pertama karya, kedua itu pasti pengen banget punya namanya album. Oh, jadi ini album fisik ya next ya? Ini kan baru teman-teman TK kan memang baru memulai dan kami baru merilis 3 lagu. Nah untuk mini album itu kan minimum 6 atau 7 lagu. Nah itu nanti teman-teman pengen membuat ya album fisik, terus ada vinylnya, ada merchandise-nya, buku barangkali atau mungkin film. Iya sih. Jadi oke. Ini kan di masa pandemi ini, apakah kalian sudah pernah manggung? Sudah banget. Kapan itu? Untuk kemarin sih di di Balerung ya? Betul. Itu kali keberapa di Balerung itu? Pertama atau keberapa itu? Kalau saya 200. Jadi itu kali pertama ya kayaknya? Kalau saya sih kali kedua, Mas Gondes yang tapi untuk band itu? pertama. Oh, kali pertama ya. Apa sih yang dirasakan? Maksudnya kalian kan udah membuat lagu kan, terus kalian naik ke panggung membawakan lagu itu tuh gimana? Apa yang dirasakan tuh? Nah, kalau dari saya pribadi, saya sangat bangga dengan diri kami masing-masing karena kami bisa membawakan karya yang kami buat untuk didengarkan oleh teman-teman. Itu sangat-sangat membanggakan sekali. Dan juga teman-teman di situ juga semua ikut membantu proses kami dari awal, dari sebelum persiapan manggung, dan itu membuat saya sangat bangga dan senang. Jadi kan, nah di samping ini kan, di samping kalian memproduksi lagu, saya juga mengapresiasi keinginan kalian untuk memvisualkan karya kalian sih. Jadi apa yang memotivasi kalian, kayak misal nih Cewek Taman GP, kalian udah bikin lagunya, terus
Kenapa kalian merasa bahwa harus ada musik klipnya itu? Ketika memproduksi lagu itu kan hanya berbicara soal pendengaran. Nah, ketika memvisualkan pendengaran, semua indera itu terpakai, dan yang terpenting itu di situ ada teman-teman. Kami sebagai pelaku pemusik, terus ada teman-teman produksi video, ada teman-teman yang ngebantu dan komposisi, korlap. Nah, keterlibatan itulah yang mendasari kita untuk membuat video klipnya. Ya memang ini ya. Untuk yang kedua ini, yang video klip kalian yang kedua, yang Teknik Rhapsody, itu memang melibatkan semua, ya benar-benar semua dilibatkan dari semua prodi, dan itu menurut saya sangat keren sih. Saya tuh melihat kesulitan anak teknik Ugris ini sangat saya apresiasi sih. Kaget saya, kenapa bisa solid ini gitu kan. Jadi kadang kan gini loh, di umuran kita ya, di saat kita itu dalam berkarya itu kita pasti memiliki beberapa masalah, dan masalah yang paling ditekankan semua, mungkin sahabat mahasiswa juga merasakan, itu lebih ke budgeting. Saya ingin tahu gimana kalian cara menghandle masalah ini. Oke. Untuk menghandle masalah ini sebenarnya dari kami belum ada pemasukan ya. Iya. Pemasukan lah. Jadi dari kami istilah bahasa kasarnya iuran. Iya. PT kolektif gitu, ya. PT dan juga kadang juga kalau ada kayak kemarin itu konser itu juga itu bisa buat masuk kas. Jadi kami juga ada kas untuk mempersiapkan proyek-proyek ke depan. Iya sih. Jadi memang budget itu bukan kendala sih. Dalam kita berkarya itu budget bukan kendala. Jadi kita bisa ya kolektif gitu, atau kalau enggak ya menabung atau cari uang, ya bukan masalah lah. Semua karya itu bisa menyesuaikan budget. Jadi gini loh, kita mumpung masih muda itu, kita kan harus berinvestasi ya. Investasi itu nggak melulu tentang uang sih. Kayak kita harus investasi beli emas atau cryptocurrency, atau ya banyak lah sekarang. Investasi itu juga bisa dalam bentuk waktu. Misal kalian ya waktu untuk melakukan hal baik lah, misal kalian ke panti asuhan atau ke panti jompo dan ngobrol dengan orang tua, itu salah satu investasi kebahagiaan untuk kita saat muda ini. Berkarya pun adalah investasi yang menurut saya yang paling bagus sih. Kita kayak meninggalkan legacy, seperti teman-teman Teknik Kembali ini kan, mereka menginvestasikan waktu, tenaga, bahkan uang mereka untuk membuat karya ini kan, agar bisa dikenang selama jejak digital ini masih ada. Ya karya ini akan turun-temurun nanti ke adik tingkatnya. Ya harapannya sih sebenarnya kalau saya nilai ya, harapannya itu agar nanti itu ada teknik kembali yang lain gitu. Dari mahasiswa Ugris itu ada yang tertrigger gitulah. Ayo kita harus bisa bikin lah. Masa kalah kita? Ya harusnya gitu sih. Kalian tuh buktikan lah. Saya kira itu semua mahasiswa di Ugris itu kreatif ya gak? Jadi emang tujuan kalian sangat bagus sih untuk men-trigger itu. Jadi kalian berharap gitu juga gak sih ada ya yang lain mengikuti kalian gitu, mungkin dari prodi lain atau apa? Saya juga berharap dengan terbentuknya Teknik Kembali itu akan, benar tadi kata Mas Rius, itu men-trigger teman-teman Ugris, terutama fakultas teknik untuk membuat karya ya. Sebenarnya lebih ke karya itu mau apa saja, mau musik, mau karya bidang lain. Sekarang kan banyak sekali platform karya ya. Oke, jadi saya mengajak kalian untuk mahasiswa-mahasiswa Ugris ini, ayolah buktikan kecintaan kalian terhadap Ugrisnya lewat karya-karya. Ini udah ada contohnya loh. Teknik Kembali itu udah membuktikan kecintaan mereka terhadap Ugris dengan karya yang fenomenal menurut saya, itu yang berjudul Teknik Rhapsody. Kalian harus mendengarkan itu sih.
Jadi lagunya bisa didengarkan di mana aja nih platform untuk mendengarnya? Untuk saat ini hanya masih bisa didengarkan di YouTube, channel YouTube kami Teknik Kembali. Oke, kalian harus nonton. Tuh keren banget sih. Itu pasti kalian akan terinspirasi untuk meluapkan rasa cinta kalian terhadap Ugris. Oke, mungkin sekian ya untuk kesempatan kali ini. Ya, banyak pelajaran yang bisa diambil. Jadi intinya kalian tuh sebagai mahasiswa tuh ya jangan hanya kuliah pulang. Oke lah, kuliah penting, tapi berkarya juga salah satu investasi yang baik untuk masa muda kita. Oke, sampai jumpa di podcast Halo Ugris selanjutnya. Saksikan terus, jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube Ugris, atau kalian bisa nonton di websitenya Ugris TV di www.ugristv.ac.id. Oke, see you. Dadah. Bendino aku